Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ya, perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun." Illa man atallaha biqalbin salim. Nabi Ibrahim berdoa dengan doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Dia berkata, "Wala tukhzini yawma yub'atsun." Ya Rabbku, jangan kau hinakan aku tatkala hari engkau membangkitkan manusia. Hari di mana yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari tersebut tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan bawa hati yang selamat. Ini menunjukkan bahwasanya pada hari kiamat yang menjadi patokan utama adalah hati seseorang. Makanya hal ini ditekankan dalam banyak hadis juga. Seperti sabda Nabi SAW, "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa kalian, kepada paras kalian. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Hati diperhatikan, amal juga diperhatikan. Tetapi yang lebih utama adalah hati. Makanya Nabi mengatakan Allah tidak melihat kepada paras dan kepada rupa kalian, kepada tubuh kalian. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan juga amalan kalian. Dalam satu hadis di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang seorang wanita yang hitam namun dia penghuni surga. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada Atha bin Abi Rabah, salah seorang tabi'in. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ala urika imra'atan min ahli jannah." Maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang seorang wanita penghuni surga? Qultu bala. Maka kata Atha bin Abi Rabah, tentu wahai Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Hadhil mar'atu sauda." Inilah wanita yang hitam. Atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra. Maka wanita yang hitam ini datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya saya terkena penyakit sara." Sara ini bisa diartikan dua, mungkin diganggu oleh jin sehingga dia jatuh menggeliat, atau dia terkena penyakit ayan sehingga dia kemudian menggeliat terkapar. Wa inni atakasyaf. Namun tatkala saya terkena penyakit ayan, atakasyaf, sebagian aurat terbuka karena gerak-gerakan, mungkin sebagian betisnya terbuka, sebagian lengannya terbuka. Maka dia mengeluh kepada Nabi SAW. "Fadu'allaha li." Ya Rasulullah, doakanlah aku. Maka Nabi SAW berkata, "In syi'ta sabarti walakil jannah." Kalau kau ingin, kau bersabar, maka kau dapat surga. "Wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki." Kalau kau ingin, aku doakan kepada Allah agar kau disembuhkan. Maka dia memilih bersabar. Kata dia, "Asbir." Aku bersabar. Faqalat, dan dia berkata, "Ini atakasyaf." Dia gelisah, "Ya Rasulullah, kalau saya bersabar, namun saya tersingkap sebagian aurat saya kalau saya sedang terkena penyakit ayan. Fadu'allaha li alla atakasyaf." Maka berdoalah kepada Allah agar ketika aku terkena penyakit ayan tidak tersingkap sebagian auratku. Fada'alaha, maka Nabi SAW pun mendoakan wanita ini. Lihatlah wanita ini, kata Ibnu Abbas, wanita penghuni surga. Dari segi paras, dia seorang wanita yang hitam, yang mungkin tidak banyak orang yang tertarik kepadanya. Dia wanita biasa, bukan ibu sosialita wanita biasa saja Tetapi dia punya keinginan besar, meskipun dia hitam agar tidak tersingkap auratnya. Yang mungkin kalau lelaki melihat tidak begitu tertarik, dia pun tetap menjaga harga dirinya, tidak ingin tersingkap auratnya. Perhatikan, dia menjadi mulia di sisi Allah. Kenapa? Hatinya, dia bersabar. Dia memilih tetap sakit, yang penting dia bersabar. Ini semakin menekankan kepada kita, yang menjadi patokan bukanlah paras dan rupa. Sebagian kita mungkin terpedaya dengan rupanya, dengan parasnya, dengan penampilannya, dengan tasnya, dengan bajunya, dengan ketenarannya. Itu semua tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bermanfaat bagaimana hati seorang dan amalannya. Hati seorang dan amalannya. Maka Nabi mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum." Allah tidak melihat kepada jasad kalian, Allah tidak melihat kepada
rupa kalian. Allah tidak melihat kepada bodi kalian. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah perhatikan adalah hati dan amalan kalian. Nah, tatkala kita berbicara tentang amalan hati, ya, membersihkan hati, maka ini kita berbicara tentang perjuangan. Karena membersihkan hati bukanlah perkara yang ringan, perkara yang berat. Hanya orang-orang spesial yang Allah pilih sehingga mereka selalu memperhatikan hati mereka. Kita terpedaya yang sering kita perhatikan zahir kita, penampilan kita, ya. Paras kita, baju kita, dan itu biasa, manusiawi, ya. Mereka memperhatikan penampilannya karena dia akan keluar, dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh teman-temannya, semua diperhatikan penampilannya, ya, bajunya. Tetapi dia lupa bahwasanya yang menjadi perhatian Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, hatinya. Bagaimana hatinya? Jangan sampai dia lebih sibuk memperhatikan zahirnya, memperhatikan penampilannya, sementara dia lupa memperhatikan batinnya, memperhatikan hatinya. Maka seorang barometernya dirubah, ya. Penampilan hati, kebersihan hati harus dia lebih perhatikan daripada penampilannya. Semua diperhatikan, tapi yang menjadi barometer, menjadi prioritas dia yang utama adalah bagaimana memperhatikan hatinya.